keempat. 3. Apa maksud Al-Quran dalam penambah ilmu dan hikmah? Maksudnya yaitu Al-Quran adalah sumber ilmu yang tak pernah habis, setiap dibaca dengan menghayatkan dan mendapat hikmah baru. Yang keempat, bagaimana cara mendapatkan keutamaan membaca Al-Quran? Yang pertama, membaca dengan niat harus ikhlas karena Allah. Yang kedua, membaca secara rutin meskipun sedikit-sedikit. Yang ketiga, membaca dengan tahtil dan memperhatikan tajwid. Yang kelima, dalam hal ini ada banyak sekali parameter dalam Al-Quran, yaitu dalam Islam adalah sebagai sakan. Hal ini merupakan sebuah istilah yang merujuk pada tempat ketenangan dan setara. Prinsip kesetaraan tersebut menjadi kabar gembira bagi semua pihak. Yang keenam, fungsi Al-Quran adalah Al-Quran berfungsi tidak hanya sebagai hukum tetapi juga untuk moral dan sosial. Yang ketujuh, asbabun nuzul menurut Al-Ghazali adalah sesuatu yang terjadi serta ada hubungannya dengan turunan ayat Al-Quran sebagai penjelas hukum saat peristiwa itu terjadi. Yang kedelapan, sebutkan aspek-aspek mukjizatan Al-Quran. Yang pertama, aspek kebahasaan. Yang kedua, isyarat ilmiah. Yang ketiga, pemberitaan gaib. Yang keempat, konten dan hukum komprehensif. Yang kelima, penjagaan kemurnian. Yang kesembilan, apa maksud hikmah turunnya Al-Quran yang meneguhkan hati Rasulullah SAW? Maksudnya adalah beliau ditantang oleh orang-orang yang berhati batu, berperangai kasar dan keras kepala. Mereka senantiasa mengganggu dengan berbagai macam gangguan dan kekerasan. Yang ke-10, sebagai muslim yang baik selalu berada dengan Al-Quran dengan yang pertama, iman kepada Al-Quran. Yang kedua, tilawah. Yang ketiga, mempelajari dan tadabbur. Yang keempat, ittiba. Yang kelima, berhukum dengan Al-Quran. Yang ke-11, bagaimana perkembangan ilmu qiraat, yaitu mulai menjadi disiplin ilmu pada masa tabi'in awal abad ke-8 Hijriah. Ulama qiraat muncul di berbagai wilayah Islam. 12. Apa poin penting definisi muhkam dan mutasyabih? Muhkam merupakan ayat yang artinya terang, sementara mutasyabih hanya dipahami oleh Allah. Yang ke-13, apa itu khas dan mukhassis? Khas adalah lafaz yang menunjukkan makna khusus dan tempatan, tidak bersifat umum seperti lafaz. Mukhassis yaitu proses atau dalil yang mengkhususkan makna lafaz yang bersifat umum, mengubah menjadi makna yang lebih spesifik. Yang ke-14, apa contoh makiyah dan madaniyah? Contoh surah makiyah yaitu surah Al-Fatihah, Al-An'am, Al-A'raf, Yunus, dan Hud. Yang surat madaniyah yaitu Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan Al-Tawbah. 15. Apa itu nasik? Nasik berarti menghilangkan atau memindahkan sesuatu. 16. Dalam pandangan Al-Quran, pesan utama dari semua nabi adalah keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga mengumumkan Al-Quran, Taurat, dan Injil. 17. Keutamaan membaca Al-Quran adalah 1. Menjadi syafaat di hari kiamat. 2. Mendapat pahala yang berlipat ganda. 3. Meningkatkan derajat di surga. 4. Sebagai obat dan penyembuh. 5. Keberkahan dalam hidup. 18. Sebutkan salah satu dalil yang menjelaskan kemuliaan wanita di dalam Al-Quran, yaitu pada surah Al-Ahzab ayat 35. 19. Apa syarat nasikh dan mansuh? 1. Mansuh harus berupa hukum syara yang berasal dari Allah dan bukan hukum buatan manusia. Dua, nasikh harus ada jarak waktu dengan mansuh. 3. Nasikh dan mansuh harus bertentangan secara nyata. 4. Nasikh harus bersifat mutawatir. 20. Apa saja hikmah turunnya Al-Quran? 1. Meneguhkan hati Rasulullah SAW. 2. Tantangan dan mukjizat. 3. Memudahkan hafalan dan pemahaman. 4. Relevan dengan peristiwa dan tahapan dalam pencapaian hukum. 21. Sebutkan macam-macam qiraat. Yang pertama, qiraat mutawatir. Yang kedua, qiraat mansur. Yang ketiga, ahad. Yang keempat, sa'as. Yang kelima, maudhu. Kedua, asbabun nuzul dibagi menjadi dua, yaitu
sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dua, sesuai dengan ras Musa Krismani. Ketiga, sanad dan sahih. 25. Apa manfaat utama asbabun nuzul? Mempertegas dan mempermudah pemahaman ayat Al-Quran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.